Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Evan Kaprawi dengan NIM F1B019004 dari kelompok 2. Pada video ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan rangkaian pengukuran listrik satu fasa. Sebelum menjalankan simulasinya, saya akan menjelaskan apa itu sumber satu fasa dan alat ukurnya, serta beberapa komponen lain yang terdapat pada rangkaian ini. Rangkaian satu fasa adalah rangkaian yang hanya menggunakan dua kawat pengantar, yaitu kawat fasa dan kawat netral atau ground. Kemudian alat ukur yang digunakan untuk mengukur energi listrik pada rangkaian satu fasa ini yaitu kWh meter satu fasa. Secara umum, kWh meter satu fasa ini memiliki dua kumparan, yaitu kumparan arus dan kumparan tegangan. Kedua kumparan ini dililitkan pada sebuah kerangka logam dengan desain khusus melengkapi dua rangkaian magnet. Lalu sebuah piringan aluminium diletakkan di atas kumparan arus sehingga menyebabkan arus mengalir ke dalam piringan tersebut. Dari peristiwa tadi, maka dihasilkan torsi dan menyebabkannya berputar. Poros yang menopang piringan aluminium dihubungkan melalui susunan roda gigi ke mekanisme jam panel alat ukur. Hal ini melengkapi suatu pembacaan kWh yang terkalibrasi dalam desimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu daya aktif, reaktif, dan daya semu. Daya aktif adalah daya yang sebenarnya atau daya yang dibutuhkan oleh beban pada rangkaian ini. Rumus yang digunakan untuk menghitung daya aktif adalah P sama dengan V dikali I dikali cos theta. Lanjut ke daya reaktif. Daya reaktif adalah daya yang dibutuhkan untuk pembentukan medan magnet atau daya yang ditimbulkan oleh beban yang bersifat induktif. Rumus yang digunakan untuk menghitung daya reaktif ini adalah Q sama dengan V dikali I dikali sin theta. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu daya semu. Daya semu merupakan penjumlahan geometris dari daya nyata dan daya reaktif. Untuk mengetahui nilai daya semu dapat menggunakan rumus S sama dengan V dikali I. Selanjutnya saya akan menjelaskan sini terdapat ampere meter dan voltmeter. Ampere meter ini digunakan untuk mengukur arus pada rangkaian ini, sedangkan voltmeter ini digunakan untuk menghitung tegangan pada rangkaian ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai simulasinya. Untuk simulasi pertama, dengan beban-beban pada rangkaian ini yaitu beban R resistif sama dengan 200 ohm, kemudian beban induktifnya 400 ohm. Oke, kita jalankan simulasi pertamanya. Tunggu compiling berjalan simulasinya. Nah, ini adalah nilai yang dihasilkan. Catat untuk cos P-nya terfaktor dayanya 0,4472. 0,4472. Dan yang terlihat ini daya reaktifnya 385,4 dan energinya 16,27. Kemudian daya aktifnya 192,7. Untuk arusnya 1,909. Arusnya itu
maaf, untuk arusnya 1,909, untuk tegangan 225,7. Ini adalah data yang dihasilkan pada simulasi pertama dengan beban resistif 200 dan induktif 400 serta kapasitifnya 0. Sebelum lanjut ke simulasi kedua, kita akan melihat gelombang, tegangan, dan arus. Untuk gelombang, tegangan, dan arus ini dapat kita lihat bahwa gelombang laju arus mengalami keterlambatan atau tertinggal oleh gelombang laju tegangan. Hal ini disebabkan oleh adanya beban induktif pada rangkaian ini. Ini untuk gelombang tegangan dan arus. Kemudian ini gelombang daya terhadap waktu. Di sini kita lihat bahwa seiring bertambahnya waktu, jumlah pemakaian dayanya akan meningkat, begitu seterusnya hingga waktu continuous atau waktu berlanjut, begitu seterusnya. Setelah itu mengenai gelombang yang dihasilkan dari simulasi ini, simulasi pertama ini. Kemudian lanjut masukkan nilai beban yang baru untuk simulasi kedua. Yang diganti itu beban resistifnya dan induktifnya. Itu 10. Oke. Dan kita jalankan simulasinya. Maka data yang dihasilkan ini untuk energi listriknya 20,2, daya aktifnya 202 watt, T reaktifnya 394,6, dan cosp-nya 0,4557, arus dan tegangan untuk arus 1,965, arus 1,965, dan untuk tegangan 225,6. Nah, ini datanya. Sedangkan untuk gelombangnya hampir sama seperti yang tadi, cuma berbeda nilainya. Kita lihat untuk gelombang tegangan ini hampir sama seperti yang tadi pada simulasi pertama. Untuk yang kedua ini juga sama seperti yang sebelumnya. Dan itu terlanjut pada simulasi ketiga untuk nilai R dan L yang baru. Sekarang kita masukkan nilai beban resistifnya 220, kemudian induktifnya 420, dan kita jalankan simulasinya. Dihasilkan energi sebesar 21,14, ada reaktifnya 403,9, 3,9 var, kemudian daya aktifnya 211,4, dan untuk cosp-nya 0,4838,43,
838 sangat. Dan untuk tegangannya 255,5. Oh maaf, ini salah tulis tadi di sini untuk ini, kemudian di sini untuk tegangannya ini 255,5, dan untuk arusnya 2,022. Mohon maaf tadi ada kesalahan yang tidak saya sadari. Setelah kita lanjut ke gelombangnya, gelombang yang dihasilkan ya sama seperti yang tadi, cuma berbeda nilai saja. Untuk dayanya sama juga, sama. Baiklah, kita lanjut ke simulasi ketiga, yaitu untuk beban resistifnya 230 dan induktifnya 430. Oke, dan kita jalankan simulasinya. Maka data yang dihasilkan energinya sebesar 22,09, dan untuk daya reaktifnya 413,1, untuk daya aktifnya 220,9, dan untuk cosp-nya 0,4715, dan untuk V-nya 225,4, dan untuk I-nya 2,078. Nah, ini pada simulasi keempat. Data yang dihasilkan untuk cosp 0,4715, DRNS 225,4, I-nya 2,078, daya aktifnya 220,9, daya reaktifnya 413,1, energinya 22,909. Ini untuk simulasi keempat. Kita lanjut ke simulasi kelima dengan nilai R resistifnya atau beban resistifnya 240 dan induktifnya 440, induktifnya 440. Oke, jalankan simulasinya dan hasilkan energi sebesar 23,02, untuk daya reaktifnya 422,3, untuk daya aktifnya 230,2, dan untuk cosp-nya 0,4786, untuk tegangannya 225,3, untuk arusnya 2,135. Itu untuk simulasi kelima. Sekarang yang terakhir, simulasi yang terakhir dengan beban resistif 250 dan induktif 450. Nah, kita ganti nilainya. Untuk gelombangnya saya rasa ini hampir sama, sebentar ya, gelombangnya sama seperti yang sebelumnya, begitu pula dengan gelombang dayanya. Di sini cuma berbeda nilainya saja, nilai maksimumnya berbeda.
Sekarang kita lanjut 50. Oke, lalu kita jalankan simulasinya. Maka energi yang dihasilkan adalah sebesar 3,96. Kemudian untuk daya reaktifnya sebesar 31,5. Kemudian untuk daya aktifnya sebesar 239,6. Dan untuk cos-nya 0,4856. Dan untuk tegangannya sebesar 2250,2. Untuk harusnya 2,192. Inilah data hasil atau hasil dari pengukuran satu fasa. Jadi dapat terlihat dari data ini bahwa untuk cos V-nya semakin besar beban yang diberikan, maka cos V-nya semakin bertambah. Kemudian untuk V-nya semakin besar atau semakin kecil beban yang diberikan, maka V-nya semakin besar. Jika beban diberikan semakin besar, maka V-nya semakin kecil. Kemudian untuk arusnya nilainya akan semakin besar seiring dengan bertambahnya beban. Untuk daya aktifnya sama daya reaktifnya ini sama seperti arusnya, semakin besar beban yang diberikan, maka semakin besar keduanya nilainya semakin besar. Untuk energi listriknya, semakin besar penggunaan beban, maka semakin besar energi listrik yang digunakan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.